Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya butuh pemanasan dulu buat mulai sesuatu? Tapi begitu udah jalan, wes, staminanya nggak ada habisnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru di balik kepribadian unik ini. Sensing Extrovert atau SE dari konsep ST Event. Yuk kita mulai. Pertanyaan ini mungkin relate banget ya buat sebagian dari kita. Dan ini bukan cuma kiasan loh, tapi ini beneran inti dari cara kerja seorang sanguin. Kalau kamu ngerasa butuh pemicu dari luar buat gerak, tapi sekali udah gerak tenaganya luar biasa, wah, kamu ada di tempat yang pas banget. Kita bakal cari tahu bareng-bareng. Kenapa bisa begitu? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sih Sen itu? Terus kita selamatin mesin dan fisik mereka, kita ungkap 10 sifat khasnya, pahami paradoks uniknya, sampai akhirnya kita temukan di mana potensi dan karir terbaik buat tipe ini. Lengkap kan? Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih sebenarnya arti dibalik dua huruf ini, S dan E? Ternyata ya, ini bukan sekedar singkatan biasa. Justru kalau kita paham dua huruf ini, kita bisa membuka seluruh cetak biru kepribadian seorang selesai. Gampangnya gini, S yang ditulis gede itu adalah mesin kecerdasannya, yaitu sensing. Artinya mereka menyerap informasi ya lewat panca indera, apa yang dilihat, didengar, dirasa. Nah, E kecilnya itu kemudinya, yaitu extrovert, yang berarti mesin ini baru nyala kalau ada dorongan dari luar. Jadi, CE itu adalah mesin panca indera yang butuh starter eksternal. Simple kan? Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, kita intip ruang mesinnya. Gimana sih otak dan fisik seorang CE itu dirancang secara alami? Ini bakal ngejelasin banyak banget soal perilaku mereka. Nah, ini dia bagian ilmiahnya. Tapi tenang, aku jelasinnya gampang kok. Sistem operasi C itu ternyata ada di area otak yang namanya limbik kiri. Dan tombolnya ada di lapisan luar. Inilah alasan biologis kenapa mereka itu sangat bergantung sama pemicu dari luar. Bayangin aja kayak handphone yang baterainya ada di luar, jadi butuh di-charge dulu baru bisa jalan. Analogi mesin diesel ini benar-benar pas banget buat ngegambarin mereka. Awalnya mungkin agak lambat buat panas, susah gitu buat start. Tapi sekali mereka udah jalan, wih, momentum dan staminanya itu makin lama makin kuat dan jadi susah banget buat dihentikan. Dan ini dia superpower mereka, physical quotient atau kecerdasan fisik yang tinggi. Ini bukan cuma soal otot gede loh ya, tapi soal stamina. Otot mereka itu dirancang khusus buat nyimpen tenaga aerobik yang ngasih mereka daya tahan fisik yang luar biasa. Rahasianya apa? Ada di sesuatu yang namanya myelin. Anggap aja ini memori di otot mereka. Cara kerjanya gini, setiap kali seorang ngulangin satu gerakan atau latihan, lapisan myelin di ototnya itu jadi makin tebel. Makin tebel lapisannya, makin jago dan otomatis gerakan itu. Nah, inilah kenapa pengulangan itu sahabat terbaiknya orang C. Oke, selanjutnya kita bakal kenalan sama 10 sifat dasar yang jadi inti dari kepribadian Sherpa. Anggap aja ini kayak settingan pabrik mereka. Sifat-sifat yang gak akan berubah sampai kapanpun. Ini toolkit bawaan mereka. Ini dia ke-10 sifatnya, sengaja dipertahankan dalam bahasa Inggris biar maknanya nggak geser. Coba deh kita lihat beberapa. Ada adventurous, ini yang bikin mereka suka petualangan. Ada repetitious, nah ini nyambung banget kan sama myelin yang tadi kita bahas. Mereka jago karena pengulangan. Dan tentu aja endurance yang nunjukin daya tahan fisik mereka yang super. 10 sifat inilah fondasi perilaku mereka. Tentu aja, nggak ada manusia yang sesederhana itu. Tipe C ini juga penuh dengan paradoks, sisi-sisi yang kelihatannya saling bertentangan. Justru dengan kita paham konflik internal inilah, kita jadi bisa lihat gambaran utuh dari seorang C. Paradoks yang pertama, mereka itu bisa tahan banting banget, kuat fisik dan mentalnya. Tapi, di sisi lain, mereka juga punya sisi manja yang butuh banget perhatian dan perlu dimenangkan hatinya. Keras sekaligus lembut dalam satu paket. Dari luar, mereka kelihatan pemberani, petualang sejati yang siap coba apa aja. Tapi di dalamnya sebenarnya ada sisi kerdil atau rasa was-was. Proses pendewasaan internal mereka itu cenderung lebih lambat dibanding pengalaman mereka di dunia luar yang udah luas banget. Soal uang, mereka ini murah hati banget, terutama buat orang lain. Tapi kedermawanan ini juga bisa jadi bumerang dalam bentuk sifat boros buat diri sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu penikmat hidup yang pengennya seneng-seneng. Oke, kita udah kenal mesinnya, udah tahu sifatnya.
Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya seorang Satsagita bisa memaksimalkan semua potensinya? Di mana sih mereka bisa bersinar paling terang? Yuk, kita lihat. Tipe C ini punya semacam chemistry alami sama yang namanya harta. Kuncinya ada 3 langkah simpel. Pertama, mereka itu jeli banget dan gerak cepat buat nangkep peluang. Kedua, uangnya jangan didiemin, tapi tanam di aset fisik, kayak properti atau franchise. Ketiga, kelola aset itu biar menghasilkan pemasukan rutin. Kalau ditanya peran ideal mereka itu apa, jawabannya cuma satu kata, frontliner. Yap, orang yang ada di garis depan. Ingatkan stamina mesin dieselnya, itu yang bikin mereka jago banget di lapangan. Kerja nyata, berkeringat, entah itu sebagai atlet, artis di panggung, atau pengusaha yang turun tangan langsung. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas tuntas cara belajar paling efektif buat Say dan industri apa aja yang paling cocok sama cetak biru kepribadian mereka. Jadi gimana sih cara belajar paling nempel buat mereka? Kuncinya ya satu, aktifkan myelin-nya. Artinya, pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. Selain itu, mereka juga pembelajar visual, jadi butuh lihat alat peraga dan harus coba langsung. Dan tips penting nih, kasih mereka insentif yang nyata. Buat Centennials, motivasi yang bisa dilihat dan dipegang itu seringkali jadi yang paling ampuh. Slide ini ngasih kita peta yang jelas banget. Industri kayak ekonomi dan keuangan, olahraga, kemiliteran, perhotelan, bahkan sejarah itu cocok banget buat mereka. Kenapa? Karena semua bidang ini butuh daya ingat yang kuat, ketekunan, dan tentunya kehadiran fisik. Kalau mau disimpulin lagi, ada 4 kata kunci buat karir seorang Sen. Cari kerjaan yang butuh daya ingat yang kuat, butuh kekuatan otot, menghargai sifat rajin, dan yang terakhir, tercetak. Maksudnya, mereka ini gampang banget dibentuk dan bakal berkembang pesat kalau lingkungannya mendukung dan pelatihannya tepat. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi sekarang beda. Sekarang kita nggak cuma tahu apa itu mesin diesel, tapi juga gimana cara kerjanya, apa bahan bakarnya, dan di sirkuit mana dia bisa jadi juara. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, gimana kamu atau orang terdekatmu yang seorang senje bakal nyalain mesin diesel itu buat mencapai potensi terbaiknya?